Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bab 9, hubungan dan pengukuran komunikasi krisis. Saya Gerald Franciscus. Saya Fatimah Zahro. Saya Rutan Talina. Saya Lutfi Fadilah. Akan melakukan presentasi mengenai bab 9, yaitu hubungan dan pengukuran komunikasi krisis. Public relation ditangkap sebagai nilai kualitas hubungan antara organisasi dan publik mereka dan perilaku yang mendukung para pemangku kepentingan yang lebih mungkin menghasilkan ketika organisasi, masyarakat, dan publik memiliki hubungan positif. Hon dan Granik 1999 mengulas penelitian yang menunjukkan kontribusi public relation sebagai nilai bagi organisasi ketika program komunikasinya menghasilkan kualitas hubungan jangka panjang. Dan mereka mengidentifikasi 2 jenis hubungan dan 4 karakteristik. Hubungan yang pertama adalah pertukaran, di mana satu pihak memberi manfaat yang lain hanya karena yang lain telah memberikan manfaat di masa lalu atau diharapkan untuk melakukannya di masa depan. Pihak yang menerima tunjangan kewajiban atau hutang untuk membalas budi. Pertukaran adalah inti dari hubungan pemasaran antara organisasi dan pelanggan. Jenis hubungan kedua adalah komunal, di mana suatu partai bersedia memberikan manfaat kepada yang lain karena mereka peduli kesejahteraan orang lain. Dan peran PR adalah meyakinkan manajemen juga perlu hubungan komunal dengan publik seperti karyawan, masyarakat, pemerintah, media, dan pemegang saham, sebagaimana serta bertukar hubungan dengan pelanggan. Hon dan Granik juga menominasikan 4 hasil hubungan-hubungan interpersonal yang sukses, tetapi dapat diterapkan kesuksesan yang setara untuk hubungan antara organisasi dan publik. Yang pertama adalah kontrol mutualitas adalah sejauh mana para pihak dalam suatu hubungan puas dengan jumlah kontrol yang mereka miliki atas suatu hubungan. Beberapa tingkat ketidakseimbangan kekuatan adalah wajar. Tetapi yang paling utama adalah stabil, hubungan positif, dan di mana para pihak memiliki hubungan kontrol didasarkan pada kepercayaan. Kedua adalah kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang dimiliki kedua belah pihak satu sama lain dan kesediaan mereka untuk membuka diri kepada pihak lain. Ada 3 faktor, yaitu integritas organisasi dipandang adil dan suatu berkeadilan, ketergantungan, ia akan melakukan apa yang dikatakannya akan dilakukan. Kompetensi, memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dikatakannya akan dilakukan. Ketiga, adalah komitmen, yaitu sejauh mana kedua belah pihak percaya dan merasakan hubungan layak menghabiskan energi untuk mempertahankan dan mempromosikan. Keempat adalah kepuasan, dan sejauh mana kedua belah pihak merasa disukai satu sama lain karena harapan positif tentang hubungan. Masing-masing pihak yang lain terlibat dalam hal yang positif. Berikutnya, Gronik membuat metode kualitatif untuk mengukur hubungan yang ada hubungan antara organisasi serta PR, serta humas. Dia menggunakan pendekatan wawancara serta fokus kelompok, tidak menggunakan statistika kuantitatif. Untuk menghasilkan data berupa evaluasi hubungan, yaitu control mutuality, trust, commitment, satisfaction, exchange relationship, dan communal relationship. Penelitian pertama dilakukan untuk mengukur hubungan antara mahasiswa dengan universitasnya. Diikuti oleh 687 mahasiswa di 2 kali survei yang menggunakan skala pengukuran 7 poin untuk mencari faktor hubungan. Peneliti menemukan bahwa 6 faktor pengukuran sebagai instrumen valid dan reliable untuk mengukur hubungan mahasiswa dengan universitasnya. Penelitian berikutnya dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif Gronik dengan situasi yang cukup berbeda untuk mengukur hubungan antara Political Australia, media pertahanan, staf urusan publik dari pasukan pertahanan Australia dalam konteks Perang Irak 2003. Mereka menemukan panduan yang sangat berguna untuk penelitian dan analisis pada posisi planning, exploring, labeling, and reporting dari pengukuran hubungan. Tetapi
ada batasan fasilitas dalam melapor lebar hubungan, karena fokus bilateral pada apa yang terjadi antara organisasi dan publik lebih kompleks dari yang seharusnya. Kritik pendekatan Grunik dilakukan oleh konsultan US bernama Angela Sinicus merekomendasikan bahwa komunikator harus menghindari penggunaan bahasa communal relationship. Sinicus juga menganggap ini tidak cocok digunakan untuk mengukur hubungan masyarakat maupun eksekutif karena tidak dapat melihat keputusan berdasarkan kebaikan masyarakat. Diskusi pengolahan hubungan PR, diskusi hubungan masyarakat tentang pengolahan hubungan telah diintegrasikan dengan munculnya 3 tingkat pengukuran PR, yaitu output, outtake, dan hasil, dengan cara yang sedikit lebih logis dan oleh konsultan Inggris bernama James Tellison. Tellison melanjutkan dengan mendaftarkan 4 OS dalam konteks pengukuran PR, yaitu output, volume dan kualitas pesan yang mencapai audiens yang ditentukan, outtake, apa yang dipahami oleh audiens, hasil, pencapaian tujuan tertentu, serta outflow, pembentukan hubungan yang terukur dengan pemangku kepentingan. Ya, Mengevaluasi efektivitas komunikasi dalam krisis. Serangan 11 September di New York dan Washington membawa efektivitas komunikasi krisis menjadi fokus yang tajam. Banyak organisasi yang kantor pusatnya dilenyapkan atau sangat terpengaruh oleh serangan di Manhattan, yang lebih rendah dan benar-benar kehilangan kemampuan mereka berkomunikasi secara eksternal. Contoh dari serangan teroris yang mengerikan ini memiliki 2 dampak. Perusahaan sekarang mengorganisir rencana krisis pada model yang tersebar yang tidak dikunci oleh suatu perbuatan tunggal, dan mereka menempatkan lebih banyak penekanan pada monitoring dan pengukuran kinerja dalam situasi krisis. Grunik berkomentar bahwa komunikasi dengan publik sebelum keputusan dibuat adalah solusi yang efektif dalam menyelesaikan masalah dan krisis. Karena itu, membantu manajer untuk membuat keputusan yang cenderung kurang menghasilkan konsekuensi yang publik akan buat menjadi isu atau krisis. Grunik mengusulkan 4 prinsip dari komunikasi krisis. Yang pertama, prinsip hubungan. Prinsip hubungan itu adalah organisasi dapat tahan terhadap krisis jika memiliki hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Organisasi harus menerima tanggung jawab atas krisis bahkan jika itu bukan kesalahannya. Yang ketiga, prinsip pengungkapan. Dalam krisis, organisasi harus mengungkapkan semua yang diketahui tentang krisis atau masalah. Jika tidak memiliki jawaban langsung, itu harus menjanjikan pengungkapan penuh setelah memiliki informasi tambahan. Yang keempat, prinsip komunikasi simetris. Dalam suatu krisis, kepentingan publik harus dianggap sama pentingnya dengan kepentingan organisasi. Untuk mengukur kinerjanya dalam suatu krisis yang potensial dan melawan prinsip ini, organisasi perlu mempersiapkan diri dengan memantau masalah saat ini di media yang sedang dibahas oleh karyawan, pelanggan, dan para pemangku kepentingan. Lindemann mengusulkan 3 elemen untuk mengukur efektivitas. Yang pertama, mengukur keluaran dan efektivitas proses. Pemantauan media yang konstan untuk menentukan apakah pesan utama dikomunikasikan dan kepada siapa. Yang kedua, mengukur dampak. Menentukan apakah pesan memiliki efek yang diinginkan, apakah diyakini atau tidak, dan mempengaruhi opini publik. Yang ketiga, mengukur hasil. Apakah krisis berdampak pada reputasi penjualan, pergantian karyawan, kepercayaan pemegang saham, dan faktor lainnya.
menggunakan studi kasus krisis oleh Paine dimungkinkan untuk menerapkan 3 dari 4 prinsip komunikasi krisis Grunik dengan relatif mudah. Lihat kotak di bawah ini. Lebih sulit dan mungkin secara inheren tidak mungkin untuk menerapkan prinsip komunikasi simetris pada suatu krisis. Yang pertama, hubungan. Levi-Strauss terkenal karena jeans bermereknya, mengalami penurunan dan memilih untuk menutup 11 pabrik dan memberhentikan hampir 6.400 pekerja. Yang kedua, pertanggungjawaban. Organisasi jus alami Odwalla ditemukan telah menjual sejumlah jus apel yang menyebabkan penyakit dan dalam satu hasil yang tragis menyebabkan kematian seorang anak. Yang ketiga, pengungkapan. Kasus sebaliknya untuk Levi-Strauss datang ketika Kodak dilanda kebocoran strategi masa depan dan mengalami krisis berkepanjangan yang terjadi di media serta di antara para pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, komunikasi simetris. Ini adalah penggunaan baru oleh Grunik dari deskriptor praktik PR yang paling diperdebatkan. Setelah krisis berakhir, evaluasi dapat membantu pengukuran posisi dan memberikan pelajaran untuk strategi masa depan dan komunikasi krisis. Komunikasi krisis adalah subjek utama dengan sendirinya, tetapi analisis media dan pengukuran sikap dan persepsi lainnya memainkan peran penting dalam memantau evolusi dan kematangan krisis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.